Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Mata uang dinar kerajina. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa dinar Krajina adalah mata uang resmi yang digunakan di Republik Serbia Krajina, sebuah wilayah yang berada di tengah ketegangan dan konflik pada masa Perang Yugoslavia. Mata uang ini dikeluarkan oleh Bank Nasional Republik Serbia Krajina dan berlaku dalam kurun waktu yang relatif singkat, yaitu antara tahun 1992 hingga tahun 1994. Dalam periode keberadaannya, terdapat 3 jenis dinar yang berbeda yang diperkenalkan secara bertahap seiring dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil dan tingkat inflasi yang sangat tinggi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pihak yang berperan dalam penerbitan dan pengaturan mata uang ini adalah Bank Nasional Republik Serbia Krajina. Lembaga ini bertanggung jawab penuh dalam mengatur sirkulasi mata uang serta mengawasi kebijakan moneter di wilayah tersebut. Selain itu, peran pemerintah Republik Serbia Krajina sangat penting dalam memutuskan penerbitan dinar dan pelaksanaan kebijakan terkait mata uang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa mata uang dinar Krajina hanya berlaku di wilayah Republik Serbia Krajina yang terletak di daerah yang kini termasuk dalam wilayah negara Kroasia. Setelah Kroasia mengambil alih wilayah ini pada tahun 1995, mata uang resmi yang digunakan di wilayah tersebut berubah menjadi kuna Kroasia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dinar pertama diperkenalkan pada tanggal 20 Juli tahun 1992 dan nilainya setara dengan dinar Yugoslavia yang juga dikeluarkan pada tahun yang sama. Selanjutnya, dinar kedua mulai diberlakukan pada tanggal 1 Oktober tahun 1993 dengan nilai tukar 1 juta dinar pertama ditukar menjadi 1 dinar kedua. Lalu, pada tanggal 1 Januari tahun 1994, dinar ketiga diterbitkan untuk menggantikan dinar kedua dengan nilai tukar 1 miliar dinar kedua menjadi 1 dinar ketiga. Pada tanggal 15 Februari tahun 1994, protokol tentang pembentukan sistem moneter tunggal ditandatangani yang mengatur bahwa dinar Yugoslavia akan menggantikan dinar Krajina dan dinar Republika Srpska. Akhirnya, setelah Kroasia mengambil alih wilayah tersebut pada tahun 1995, kuna Kroasia menjadi mata uang resmi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa penerbitan dinar Krajina dilakukan karena kebutuhan Republik Serbia Krajina untuk memiliki mata uang sendiri selama masa konflik dan ketidakpastian politik. Namun, kondisi ekonomi yang buruk dan inflasi yang sangat tinggi menyebabkan nilai mata uang ini merosot dengan cepat. Hal ini memaksa pemerintah untuk melakukan pergantian mata uang berkali-kali dengan nilai tukar yang sangat besar yang mencerminkan tingkat hiperinflasi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pergantian mata uang dilakukan dalam beberapa tahap. Pada awalnya, dinar pertama diperkenalkan sebagai mata uang resmi. Namun, inflasi yang tidak terkendali membuat nilai mata uang ini jatuh, sehingga dinar kedua diperkenalkan dengan nilai tukar 1 juta banding 1. Kondisi ekonomi terus memburuk hingga akhirnya dinar ketiga diterbitkan dengan nilai tukar 1 miliar banding 1. Langkah ini menunjukkan betapa parahnya hiperinflasi yang terjadi pada saat itu. Setelah protokol tentang sistem moneter tunggal ditandatangani, dinar Krajina sepenuhnya digantikan oleh dinar Yugoslavia, hingga akhirnya wilayah tersebut diintegrasikan ke dalam Kroasia yang kemudian menggunakan kuna Kroasia. Dinar Krajina memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil pada masa Perang Yugoslavia. Mata uang ini diciptakan sebagai simbol kedaulatan wilayah Republik Serbia Krajina yang memisahkan diri dari Kroasia pada awal tahun 1990-an.
Namun, keterbatasan sumber daya ekonomi dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan inflasi menyebabkan nilai mata uang ini merosot tajam. Tidak adanya koin dalam sistem mata uang ini menunjukkan bahwa inflasi begitu tinggi sehingga pecahan kecil tidak lagi relevan. Semua transaksi dilakukan dengan menggunakan uang kertas bernilai besar. Kondisi ini mirip dengan peristiwa hiperinflasi di negara lain dalam sejarah, seperti di Jerman pada era pasca Perang Dunia Pertama atau di Zimbabwe pada era modern. Pada tanggal 15 Februari tahun 1994, sebuah langkah penting diambil dengan ditandatanganinya protokol pembentukan sistem moneter tunggal yang melibatkan Federasi Republik Yugoslavia, Republika Srpska dan Republik Serbia Krajina. Keputusan ini diambil untuk menciptakan kestabilan ekonomi dan memudahkan perdagangan serta administrasi keuangan di wilayah yang terlibat dalam konflik. Dengan demikian, dinar Krajina dihapuskan dan digantikan sepenuhnya oleh dinar Yugoslavia. Ketika Kroasia berhasil mengambil alih wilayah Republik Serbia Krajina pada tahun 1995, mata uang resmi wilayah tersebut kembali berubah menjadi kuna Kroasia. Peralihan ini merupakan langkah akhir dalam penyatuan wilayah dan sistem moneter, sekaligus menandai berakhirnya eksistensi dinar Krajina. Dari perspektif sejarah, keberadaan dinar Krajina menjadi bukti nyata bagaimana sebuah konflik dapat memengaruhi sistem keuangan dan stabilitas ekonomi suatu wilayah. Mata uang ini juga menjadi cerminan bahwa kedaulatan politik seringkali diwujudkan melalui simbol ekonomi seperti penerbitan mata uang sendiri. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa stabilitas ekonomi dan perdamaian sangatlah berharga. Konflik yang berkepanjangan dapat menghancurkan perekonomian dan membuat masyarakat mengalami kesulitan besar. Penerbitan mata uang tanpa dasar ekonomi yang kuat hanya akan menimbulkan masalah baru, seperti hiperinflasi dan ketidakpastian dalam transaksi. Nilai positif yang dapat diambil adalah pentingnya kerjasama antar wilayah dan antar negara untuk menciptakan sistem moneter yang stabil serta memajukan kesejahteraan bersama. Bank Nasional Republik Serbia Krajina menghadapi tantangan besar dalam mengelola mata uangnya. Kekurangan yang terlihat jelas adalah kurangnya perencanaan ekonomi yang matang dan lemahnya kontrol terhadap inflasi. Hal ini menunjukkan perlunya keahlian dalam bidang ekonomi dan kebijakan moneter sebelum suatu wilayah memutuskan untuk menerbitkan mata uang sendiri. Kelebihannya, penerbitan dinar Krajina menunjukkan adanya tekad kuat dari pihak yang terlibat untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi, meskipun dalam praktiknya hal ini sulit tercapai. Saran yang membangun adalah agar pemerintah atau wilayah yang ingin memiliki mata uang sendiri harus memastikan bahwa mereka memiliki cadangan devisa yang memadai, sistem perbankan yang sehat dan mekanisme pengendalian inflasi yang efektif. Selain itu, mengutamakan perdamaian dan stabilitas politik adalah langkah utama agar sistem moneter dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan penderitaan bagi masyarakat. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, tidur. Tidur, tidur. Ayo kita tidur.